Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para santri, para jamaah Pondok Pesantren Baitur Rahmah yang berbahagia. Sebelum memulai kita video ini, marilah kita melakukan yel-yel terlebih dahulu. Jamaah. Oh, jamaah. Nah, sangat jemaah yang sangat semangat, yang sangat antusias. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lah kita masih bisa dapat diberikan kesehatan, sehingga kita bisa dapat berkumpul di sini di majlis ini yang insya Allah dipenuhi berkah dan rahmat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, yakni Habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sini saya ingin memberikan sedikit sekata atau dua kata sesuai dengan kajian pada malam ini. Kajian yang pertama di sini saya akan sedikit menjelaskan dari pengertian dan ruang lingkup tentang. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum public speaking itu apa? Yo, yang baju hijau apa? Public speaking. Ini cok. Yang pakai topi. Topi apa sih? Public speaking saja. Jadi public speaking itu adalah suatu berbicara ya, atau apa namanya, intinya berbicara gitu kan. Umum, kalau berbicara saja itu emang ada keadaan sebagai public speaking. Tetapi dalam bahasa resminya public speaking itu seni berbicara atau keterampilan berbicara di depan umum yang dimaksud itu di depan khalayak masyarakat, bukan masyarakatnya itu masyarakat sipil, PNS, masyarakat formal pengajian. Intinya berbicara dengan menggunakan seni atau keterampilan gaya bahasa yang dimana bahasanya itu sudah kita tata kurang lebih. Nah, ini juga sudah termasuk dengan public speaking ya, para jemaah. Jadi sebelum kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, di sini sudah ada yang pernah belum berpublic speaking kepada masyarakat atau audien luas? Belum. Ya, yang pernah angkat tangan silakan. Belum. Waduh, kacau sekali ini ya. Santri Pondok Pesantren Baitur Rahmah yang setiap hari puasa. Siap kayak. Nah, jadi kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup dari public speaking. Apa tuh? Ruang lingkup yang pertama itu tentang persiapan materi. Jadi ketika kita ingin berpublic speaking atau ketika ingin menyampaikan suatu pesan, alangkah baiknya kita harus persiapkan materi kita seperti ini. Jadi seperti supaya sempurna, supaya materi yang kita sampaikan itu dapat tersusun tertata rapi, jangan seperti ini. Tidak ada persiapan materi. Lain, kalau ingin berpublic speaking itu dengan resmi harus bersiapkan materi terlebih dahulu. Materinya bisa apa saja, bebas. Karena di dalam public speaking itu bisa kita menjadi seorang pendakwah, penceramah bisa, apalagi nah stand up comedy bisa, apalagi presenter bisa, cawapres bisa, nomor nah, jadi usahain kita sebelum ke public speaking itu intinya harus persiapkan materi dulu, seperti cari materi, menyusun informasi, mencari data, jadi jangan salah ngomong. Terus yang kedua itu ada teknik penyampaian. Seperti kita ketika kita ingin berpublic speaking, kita gunakan teknik penyampaian yang bagus, seperti menggunakan
intonasi tubuh dan gerak tubuh juga bisa, nada bisa disesuaikan tergantung audien, kemudian materi yang disampaikan tergantung audien. Jadi kalau kita ambil contohnya public speaking itu kita sebagai pendaki atau pendakwa. Jadi yang kita bawakan itu materinya tentang agama, ya kali pendaki mau bicara tentang RUU TNI, enggak afdol itu saudara-saudara. Yang ketiga itu ada interaksi dengan audiens. Interaksi dengan audiens itu contohnya seperti saya ya dengan para jamaah. Ini sudah masuk interaksi. Jadi interaksi itu usahain antara audiens dan para jamaahnya itu saling bertukar pesan atau saling dimengerti. Jangan main HP, jangan merokok. Siap. Itulah inti dari interaksi dengan audiens. Nah, interaksi dengan biasa seperti ngobrol santai, seperti Anda di kamar, di kobong, bisa juga di kosan. Kemudian yang keempat itu penggunaan media pendukung. Seperti kita misalkan kayak Akang Sani sama Akang Misal ini kan dia mahasiswa ya. Jadi ketika dia berpublic speaking di depan kelas itu contohnya seperti presentasi. Presentasi itu bisa dapat menggunakan PowerPoint atau yang kita tampilkan atau yang kita biasa sebut dengan PPT. Itu tujuannya untuk mempermudah atau untuk memperjelas isi apa yang disampaikan. Kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat untuk public speaking. Nah, manfaat public speaking itu yang pertama tentunya adalah meningkatkan kepercayaan diri. Jadi salah satu manfaat dari public speaking itu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi orang yang introvert, orang yang pendiam, orang yang tidak suka ngomong, ketika dia berpublic speaking itu otomatis dia dapat meningkatkan kepercayaan diri dia. Simpel saja penjelasan pasti. Kemudian yang kedua itu dapat menumbuhkan leadership. Leadership itu dia berasal dari bahasa Inggris. Leadership itu seperti menumbuhkan kepemimpinan. Ini kan para jamaah ponpes Baitur Rahman ini kan mayoritas laki-laki. Laki-laki itu hakikatnya kelak dia akan menjadi seorang pemimpin untuk keluarga atau istri atau anak. Jadi ketika kita ingin berpublic speaking itu otomatis akan meningkatkan leadershipnya atau jiwa kepemimpinan. Terus yang ketiga itu menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Menyampaikan ide seperti kita menyampaikan informasi atau ilmu-ilmu yang belum kita ketahui itu dapat termasuk dengan manfaat public speaking. Terus yang keempat itu meningkatkan skill berpikir kritis. Nanti kalimatnya apa? Siap. Apa? Coba yang siap-siap baik apa? Siap. Betul. Mana kan? Skill berpikir kritis. Skill berpikir kritis yang saya dapatkan ketika kamu Karol menjelaskan, yang saya dapat ya, skill berpikir kritis menumbuhkan gagasan atau ide-ide atau pokok-pokok dasar yang dimana datang itu dari otak ya, yang dipaparkan langsung dengan lisan. Untuk apa? Untuk bahwasanya audiens atau pendengar ini mengerti apa yang kita sampaikan. Betul sekali. Sebutkan emang macam-macam santri ponpes Baitur Rahman. Terus kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam, yaitu tentang tahapan public speaking. Nah, jadi di dalam public speaking itu ada tahapan-tahapannya atau ada runtutan-runtutannya. Jadi jangan asal saja ketika kita ingin berpublic speaking itu. Tadi ingatkan dari pengertian public speaking itu apa? Seni atau keterampilan berbicara. Itu menurut bahasa. Nah, tahapan yang pertama itu tahap memilih pokok pembicaraan yang menarik hati. Maksudnya itu kita harus memilih atau harus
menyampaikan atau memilih ide atau pendapat yang akan kita bawakan sesuai dengan isi hati kita atau sesuai dengan materi yang kita persiapkan, bisa juga gitu. Terus yang kedua itu tahap membatasi pokok pembicaraan. Jadi ketika kita berpublic speaking dengan resmi atau di acara formal, usahain bahasa-bahasa yang kita sering gunakan di kobong atau di kosan itu bahasa-bahasa seperti, mohon maaf gimana, seperti bahasa jangan ketika public speaking. Karena bahasa-bahasa itu alangkah baiknya kita terapkan di kosan saja atau di kamar saja kepada teman-teman halayak. Terus yang ketiga itu tahap mengumpulkan bahan-bahan. Bahan-bahannya bisa seperti materi, persiapan, peralatan, bisa juga sebagainya. Terus yang keempat itu tahap tampil percaya diri. Jadi ketika kita berpublic speaking, usahain kita itu harus pede. Pede itu apa? Apa tuh pede? Pede itu percaya diri. Percaya diri. Ngerti lah, bahasa dijelasin juga udah ngerti. Percaya diri apa? Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan public speaking. Tujuan public speaking itu yang pertama ada menyampaikan informasi atau menginformasikan. Menyampaikan informasi itu bisa dengan public speaking, bisa dengan yang lain-lain pokoknya lah. Jadi ketika kita public speaking itu salah satu tujuannya itu menyampaikan informasi kepada para audiens, kepada para jamaah. Jadi ya intinya gitulah, ketika audiensnya belum tahu atau belum ini, ketika apa yang disampaikan itu dapat dimengerti atau bisa menginformasikan. Ya. Terus yang kedua itu meyakinkan, mempengaruhi atau memberi pengaruh. Seperti ini, memberi pengaruh. Jadi ketika kita public speaking itu ada pengaruhnya antara yang ngomong sama yang mendengarkan. Pengaruhnya apa saja? Kalau public speakingnya itu contohnya kita menjadi seorang dai. Yang satu, siap, Tuhan. Apa tuh? Dapat memberikan iman dan takwa. Ya kali ya. Bisa itu. Sholat bisa. Kayak contohnya misalkan si Ishak lanjut saja. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang cara mengatasi hambatan dalam public speaking. Nah, kan tidak semua orang itu dapat berpublic speaking dengan bagus. Ada saja hambatan-hambatannya. Nah, cara mengatasinya itu yang pertama bisa dengan penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu seperti persiapan fisiknya, jadi itu harus sehat. Jadi ya jangan sedang lemas, jangan sedang sakit, itu akan membuat public speaking kita tidak efisien. Ya. Terus yang kedua itu penyesuaian mental. Mental kita persiapkan dulu. Jangan pas kita udah maju ke depan, ketika kita ingin dakwah nih kayak kita ke masyarakat di panggung, mental kita tidak kuat. Alhasil si Islam penting gitu kan. Terus yang kedua itu cara mengatasi public speaking, tentunya pernapasan. Banyak orang menganggap pernapasan dalam public speaking itu hal yang sepele. Padahal itu salah satu yang sangat penting juga. Karena ketika kita berpublic speaking kita tidak mengatur pernapasan, alhasil ketika kita berbicara kita mudah capek dan mudah terengah-engah. Apa terengah-engah bahasa Indonesia? Apa tuh? Berseduh. Iya, berseduh menangis. Ininya. Apa ya? Desa-desa. Bisa. Terus cara mengatasi public speaking yang ketiga itu perubahan dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang dimaksud itu seperti bisa kalau contohnya di tangan itu, tangan kan termasuk tubuh nih. Bahasa tubuh seperti tekstur tangannya bergerak seperti ini. Misalkan rukun iman itu ada 6. Ini kan bisa isyarat juga nih bahasa tubuh masih. Jadi ya misalkan yang di belakang tidak mendengar kita berbicara ketika kita berat gitu.
Woi, berapa ini? 6. Oke. Terus yang keempat itu cara mengatasi hambatan dalam public speaking itu pemanasan. Pemanasan itu bukan hanya sekedar pemanasan ada dalam public speaking. Dalam public speaking juga ada yang namanya pemanasan. Pemanasannya bisa dengan latihan suara. Latihan suara itu seperti menggunakan intonasi suara atau keras lembut suara. Itu bisa digantungkan sesuai dengan audiens. Kemudian yang kelima itu rekam dirimu sendiri. Maksud ngerti nggak rekam dirimu sendiri itu gimana? Dari mana tuh? Rekam dirimu sendiri itu maksudnya ketika kita kertas, aduh kopi. Rekam diri sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan job atau mendapatkan tugas bisa juga tugas untuk public speaking. Kan ini contohnya para jemaah kan para santri, jadi otomatis lebih condong kepada dakwah atau kepada pendaki ya. Jadi ketika ingin atau kita belum pede, usahain kita itu rekam sendiri. Maksudnya bisa menggunakan HP seperti kita rekam tuh ketika kita berpublic speaking. Latihan dulu lah bahasa kalau memang latihan dulu. Terus bisa juga kita menggunakan cermin. Itu kalau cermin sering saya lakukan. Terus yang keenam itu latihan terus menerus. Jadi jangan bosan-bosan untuk latihan terus menerus, karena sesuatu yang sering kita kulik atau sering kita latih, sering kita kembangkan, otomatis sesuatu itu pasti akan mudah atau akan lancar dalam kita lakukan. Terus materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor pendorong public speaking. Faktor-faktor pendorong public speaking itu yang pertama ada kejujuran. Kejujuran yang dimaksud itu, jadi ketika kita kembali lagi kepada contohnya seorang dai, usahain apa yang kita sampaikan itu harus jujur, jangan ditambah-tambahin seperti jumlah suara, jumlah poin suara nih dalam kasus kemarin ya, kayak ini pemilihan capres cawapres, jangan tambah-tambahin gitu. Kalau misalkan ya poinnya segitu ya. Terus yang kedua itu sikap yang benar, kayak gini misalnya. Ini benar. Sikap. Jadi usahain ketika kita berpublic speaking itu kita harus lihat diri sendiri kita dulu. Apakah diri kita sendiri itu sudah benar atau sudah belum. Jadi wajar saja kalau para audiens mengikuti duduknya kayak gini. Karena yang ngomong juga kayak gini. Nah iya, karena kita dalam lingkungan yang dibilang bukan formal banget, jadi begini juga. Terus kita lanjutnya ke yang ketiga tentang apa tadi? Dakwah. Faktor-faktor pendorong public speaking yang ketiga itu minat terhadap orang lain. Maksudnya yang kayak gitu. Nggak usah dijelasin, udah jelas lah. Udah pada dewasa ini. Nah kemudian kita mungkin itu saja ya materi resmi dari pengertian dan penggunaan public speaking. Kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab itu bisa bertanya tentang seputar info public speaking atau bebas. So yang mau bertanya atau memberikan aspirasi, memberikan pendapat mengenai bebas bisa public speaking, bisa yang lain, asal jangan kehidupan di kobong, karena saya tidak tahu. Titik yuk boleh. Oke, jadi saya ingin menanggapi ya. Oke, boleh silakan abang. Yang mana tentang public speaking ini saya ini pribadi ya, kurang bisa berbicara di depan halayak umum. Nah, kenapa gitu tuh? Kiranya saya minta pendapat gimana caranya
supaya saya ini bisa berpublic speaking di depan halayak umum, yang mana saya ini belum mempunyai mental, terus juga belum ada persiapan. Terus gimana sih caranya supaya kita nih bisa pede berpublic speaking di depan halayak umum, guys? Sekian dari saya. Mohon maaf, Pertanyaan yang sangat culture. anjir, kalset. Lagi, yoi. Beras karung ya. Baru. Bahan 5 kilo ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus dari saudara Sandi. Nah, saudara Sandi ini kan kita lihat dari kehidupan atau latar belakangnya itu seorang santri. Mungkin yang diambil dari kasus Sandi ini ketika dia menjadi penceramah atau pendakwah atau pendai itu, saudara Sandi belum persiapan materi, belum siap mentalnya atau belum berani dalam public speaking di depan umum. Jadi yang pertama itu salah itu harusnya. Gimana tuh? Salahnya karena apa? Yang pertama, saudara Sandi belum persiapan mental, persiapan materi. Masa ya ketika kita ingin berpublic speaking kita tidak punya materi? Ya kalau materinya tentang sholat, tentang zakat mah boleh saja, karena kan sudah pintar tadi. Kalau materi tadi, jadi persiapan juga bisa. Ya kita lihat dulu acara kita ini apa. Jangan kita tausiah di bulan puasa, kita persiapan materinya tentang politik. Oh, beda. Terus yang kedua itu mental yang kurang siap. Maksudnya itu menurut saya ya, ini menurut saya mungkin kalau mental kita belum siap, usahain kita itu latihan. Latihannya bisa dengan diri sendiri. Tadi sudah saya jelaskan, bisa dengan rekam diri sendiri. Ngaca bisa, dengan HP bisa kalau penyimpanan tidak penuh. Iya. Waduh. Ya, Masa mental yang kurang intinya mah Banteng. inti dari Anda ketika mental Anda belum siap, usahain Anda itu tidak video itu dihilangkan. Karena ketika kita berpublic speaking, contohnya itu public speaking jamaah atau pendengar kita ini belum ada yang kenal. Ya sikap bodoh amat bisa kata saya. Ya pokoknya persiapan materi mental itu emang salah satu faktor pengalaman speaking. Ya apa sih mental? Mental ya gitu. Pokoknya mah. Ya kali sangkanya Pak ya. Ya boleh. Ya. Kalau kita gempur atau apa ya? Muter. Kita sudah mempersiapkan mental dan materi dengan baik, tapi kita gemeter di depan panggung itu. Gimana cara mengatasinya Pak Kiai? Pertanyaan yang sangat culture. Iya lagi. Anjir lah. Ketika kita dalam situasi gemeter atau bahasa resminya itu nervous. Ketika kita ingin berpublic speaking, usahain kalau dalam ini pengalaman saya ya, ketika saya ingin berpublic speaking itu biasanya saya membacakan surat Al-Insyirah 3 kali dulu. Terus hentakan kali kalian Ada. Nah, surat Al-Insyirah itu kalau ketika kita menghadapi situasi begitu. Terus yang kedua itu usahain kita mempunyai sifat yang percaya diri, yang pede. Emang sih mental yang kuat itu belum bisa yakin kepada percaya diri kita yang 100%. Ya, sikap percaya diri itu memang penting dalam public speaker atau public speaking. Karena dengan percaya diri, otomatis mental kita atau percakapan kita itu akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan ya pokoknya sih kalau public speaking itu tidak lain tidak bukan tidak jauh itu yang pertama percakapan materi, latihan terus menerus, kemudian tentukan audiens. Contoh tentukan audiens itu seperti kita lihat dulu ketika kita ingin berbicara di depan, kita lihat dulu ya audiensnya dari latar belakang mana. Seperti bisa kita lihat tentang usia audiens atau tentang latar belakang audiens, apakah audiens ini seorang mahasiswa, seorang pelajar, seorang ibu rumah tangga, bisa juga ya. Pokoknya kita harus mengenal dulu audiens kita. Sesuai. Itu jangan
selama atau ngomong di depan orang tua misalkan ngomongnya, lu bawain materi tentang Gen Z itu tidak nyambung gitu. Itu bisa mempengaruhi terhadap mental kita kan jauh. Kan ketika kita ingin menghibur atau menghidupkan suasana public speaking, kan jokes kita sama jokes mereka itu beda gitu. Jadi jokes kan beda. Seperti yang kayak buah belimbing, buah ketupat. Cakep. Nah, seperti itu kan sebelum itu kalau orang-orang tuh bisa bawa cak gitu. Beda. Terus yang keempat itu bisa dengan ya pokoknya mah persiapan audio, persiapan materi, pelatihan mental dan ya atau pernapasan bisa. Oke, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Yuk ada lagi. Oke. Ada. Jangan habis dulu. Dia masih rubah tuh. Jadi coba. Mungkin pertanyaan yang lain tidak seputar public speaking juga tidak apa-apa. Bebas. Saya sih curhat boleh. Yang penting ngomong saja. Terus Pak, kamu kapan dibongkar? Kamu bisa ngomong ya? Ayo ada lagi. Ngomong. Kalau tidak ada mungkin saya akan lanjutkan materi yang akan saya bawakan. Enggak, nanya enggak. Makanya pakai staf gigi lagi. Nanya nih seputar kehidupan dulu. Oh, lu kan kemana nih? Aduh. Mau buat program. Nanti. Kira-kira. Jadi gini Pak Kiai, ini ingin bertanya nih. Boleh. Gimana sih caranya gitu kan supaya kita ini bisa menarik audiens tertarik gitu atas obrolan atau sampaian yang kita sampaikan. Nah, pertanyaannya sangat bagus. Iya lagi. Siap. Bagaimana sih materi yang kita sampaikan itu dapat menarik para pendengar? Yang pertama itu ya mental yang penting. Tapi kata saya mah ya, ketika kita ingin menyampaikan suatu materi atau suatu isi pesan, kita lihat dulu nih tema atau kejadian yang ada di situ. Kejadian yang ada di sini itu maksudnya bisa dengan kita lihat para audiens, kemudian kita bisa lihat dulu nih kayak ini hari apa atau ini bulan apa, ini viralnya tentang apa. Nah jadi itu tuh. Jangan misalkan tadi yang saya sebutkan, Anda berpublic speaking di bulan puasa, Anda menjelaskan tentang politik atau Anda menjelaskan tentang Isra Mi'raj, itu tidak nyambung. Nyambung. Itu tidak nyambung. Jadi ya pokoknya kita lihat dulu di situasi yang ada di situ. Kurang lebih. Terus yang kedua itu supaya menarik, usahain kita itu buka antara public speaker yang ngomong sama audiens itu interaksinya berjalan. Jangan diem manda ya. Kalau diem manda yang kalau dia ngomong ya cok diem baik mah. Mas kan ini nggak bener sini. Ya kurang lebih itulah. Kurang lebih jawaban dari anak kakak. Tahu nggak apa perbedaan buah sama kamu? Apa tuh? Tarik nafas dulu, tarik nafas. Udahlah, jangan dibahas. Yuk, ada lagi mungkin. Bagus itu. Menjelaskan ini. Nah, jadi pesan dari apa yang disampaikan oleh saya ini mungkin jadilah manusia yang percaya diri. Kata-kata hari Jangan takut salah, jangan takut dinilai orang lain, karena sejatinya kita juga punya pendirian sendiri. Ya lagi. Jangan sih mental kita. Ketika kita sudah diomongin baru segini dong diomongin mental kita kecil itu namanya bukan santri gitu. Ya, Apalagi kan santri ketika tidak terjun ke masyarakat itu, masyarakat menganggap kita itu sudah bisa semua. Apalagi kita. Ya. ngomong begitu sih.
Iya benar itu, nanti memang corona. Terus Saya sekarang gantian ya, saya mau nanya. Apa pendapat kamu tentang fenomena santri ketika sudah lulus atau sudah boyong dari pondoknya itu lebih merajalela atau lebih kayak hilang nih sifat santrinya? Itu bagaimana pendapat Anda? Mungkin ada yang mau jawab. Bang. Nih, translate kan. Jadi gimana sih pendapat Anda ketika melihat santri yang sudah lulus dari pondok sifat pesantrennya hilang? Nah, Dia wajar. pertanyaan Wajar, boy, manusia bukan nabi, boy. Ya. Silakan. repot itu. Silakan. Saya nanya. Coba Sandi mau jawab dia. Turan. Boleh. Pendapat enggak jujur apa tuh? Ya, Bil. Pak Kiai boleh. Kalau menurut sepengalaman saya, pengalaman. Emang ini pengalaman dia kayak gitu. Ya, santri itu setelah lulus ke boyong dari pesantrennya itu kenapa bisa merajalela? Karena dia mungkin pas di kobongnya itu merasa tertekan oleh keadaan. Ya, bagus. Terus karena banyak peraturan yang menekan dia untuk untuk dipaksa menjadi baik. Nah, Terus dan setelah dia keluar dari kobongnya, pondoknya, dia itu merasa bebas dan bisa melakukan segala Dendam. itu maksudnya tuh ke hal yang baik atau ke hal yang buruk? Ya tergantung orangnya. Enggak. Menurut kamu kalau sifatnya hilang kayak gitu atau sudah terbuka dengan sifat aslinya, itu menurut kamu gimana? Itu menurut saya itu hal yang buruk. Hal yang buruk. Ya, Karena tadi ya. karena tadi terus dia merasakan kebebasan dalam dirinya untuk melakukan hal apapun. Kaget. Jadi dia itu merasa dirinya itu sudah terbebas dari penjara suci, penjara suci, dan dia Cewek. berhak untuk melakukan apapun di luar tanpa ada peraturan yang menghalanginya. Nah, ketika sudah di posisi itu kemudian dinilai oleh masyarakat atau dinilai oleh lingkungan sekitarnya tentang fenomena santri yang sudah keluar sifat aslinya atau sudah terhilang sifat santrinya itu, menurut kamu pandangannya bagaimana? Ketika kamu dinilai nih, misalkan contoh kasusnya Anda atau kamu para jamaah santri ini, ya santri terus keluar dari santri terus dinilai oleh orang lain nih, menurut kamu gimana? Apakah kamu akan jawab terserah kita sih atau gimana? Kalau menurut pendapat saya mengenai tentang santri yang sudah keluar dari zona nyaman, ya disebut zona nyaman, itu adalah suatu hal atau suatu sifat yang dimana sifat itu dimiliki oleh setiap manusia. Karena pada dasarnya manusia itu berbeda-beda sifat. Dimana kalau misalnya ada peribahasa selalu benar itu malaikat, selalu salah itu iblis, dan ada benar ada salah itu adalah manusia. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Manusia dikala salah. Manusia ketika dikala salah, beliau itu belum tentu salah. Karena apa? Karena ada yang namanya hidayah. Ketika manusia sudah mendapatkan hidayah, dengan otomatis Allah akan berubah dalam bentuk kebaikan. Dan manusia dalam posisi kesalahan, dan manusia pada posisi kebaikan ketika beliau keluar atau beliau baru keluar di zona nyaman yang bisa disebut pondok, itu dia akan otomatis tidak langsung brutal. Karena apa? Karena sifat-sifat kesantrennya masih melekat. Dan apa menurut orang, kalau menurut orang yang pendapat gitu ya, menilai seorang santri yang berubah dari sifat kesantrennya, pertama dinilai buruk pasti. Yang kedua, ketika dia dinilai baiknya itu ketika dia menerapkan sifat-sifat pesantren atau sifat-sifat yang telah dia bawa di pondok selama dia mondok. Ya udah tuh. Terus ada lagi Pak Kiai, sifat yang dimana sifat kesantrian yang biasa dia bawa itu mengabdi pada masyarakat. Nah, ketika sifat kesantrennya mengabdi pada masyarakat, disitulah jiwa-jiwa kesantrennya itu akan penuh dinilai. Menurut saya sih gitu Pak Kiai.
Oke Ki, jelas. Jelas kan Ki? Ayo ayo. Manggil jawaban yang sangat bagus. Ya, mana? Memang benar sih kalau ketika kita menjadi seorang santri itu usahanya kita harus punya sifat sabar menurut saya. Sabar terhadap apa yang sedang dia lakukan, sabar ketika dia sedang berilmu, jauh dari keluarga, kurangnya makan, kurangnya tidur, wajar kita itu dalam suatu dunia pendidikan tidak terlalu boleh kayak gitu. Gitu kalau menurut saya. Terus yang kedua itu ketika kita menjadi seorang santri kita harus selalu usahain kita ini harus selalu ingat dengan apa yang kita pelajari di pondok. Jadi usahain jangan sampai hilang ya apa yang kita dapatkan di pondok itu, ya usahain harus kita terapkan kepada kehidupan masyarakat. Syukur-syukur kita dipanggil atau sering ini ya di masyarakat terjun gitu. Banyak siasatnya yang mau ngomong, cuman udah pusing lagi. Coba yuk. Nah intinya itulah, terima kasih sudah berpergian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, semoga apa yang kita diskusikan itu dapat bermanfaat untuk kita. Karena sejatinya ada suatu hadis meriwayatkan, Kasih paham dia. Jadi sedikit ilmu yang kita berikan atau sekata yang kita berikan itu ketika bermanfaat kepada orang lain dan diterapkan dalam kebaikan, niscaya kebaikan itu akan mengalir kepada kita. Ya, mungkin karena ada hadis yang meriwayatkan anak bapak punya iman. Masih kayak nerima gitu. oh iya hati. Kebersihan kan masuk kepada Iya. Oh berarti kebersihan dari iman, bukan kebersihan bersih dari sampah. Bukan bahagia kita bersih. Mata kita bersih. Di dalam hadis itu artinya kurang ini tuh, kurang kurang tidak banyak itu kebersihan yang dimaksud itu apa? Nah, kalau kita analogikan saja kebersihan itu ya emang kebersihan sampah, tapi kalau kita sebagai santri ini usahain kita bersih dari yang namanya hati kotor, hati gelisah, hati dengki, iri bilang bos. Nah mungkin poin-poin intinya silakan diulangi lagi, semoga bisa diterapkan. Apalagi para santri ini, santri-santri pondok pesantren Baitur Rahmah, insya Allah ketika sudah terjun ke masyarakat akan menjadi seorang pendai, pendakwah yang handal. Amin ya. Dalam public speaking. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup acara ini, marilah sama-sama kita membaca al-Fatihah dulu. Oke. Sekian, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.